إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar, kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Kita ngaji, nuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf, ini merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Makanya kita wajib mensyukurinya dan kita wajib untuk mengamalkannya. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita bandingkan nikmat ini merupakan nikmat yang besar. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, kita bisa tahu, misalnya nikmat sehat ketika kita bandingkan dengan sakit, itu terasa nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Begitu juga ketika kita nggak punya sesuatu kemudian diberikan oleh Allah rezeki, kita bandingkan nikmat itu besar dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Makanya seorang mukmin, seorang mukminah, dia harus wajib untuk terus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Nikmat yang paling besar nikmat hidayah. Ketika kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kita belajar Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, atau mereka mengikuti aliran-aliran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, golongan-golongan yang sesat, seperti yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW yang sahih. Kita bersyukur di atas nikmat hidayah ini. Ada orang-orang yang tetap di atas kesesatannya sampai wafat dalam keadaan sesat, mengikuti pemahaman yang sesat. Makanya kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Nikmat kita belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita pegang teguh, kita yakini, kita pahami, kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang benar, karena jelas dalilnya dari Quran dan sunnah. Yang kita pelajari wahyu, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita pegang erat-erat ini, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang erat-erat dengan Quran wa sunnah. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Kemudian kita meyakininya, kemudian kita mengamalkannya. Kemudian kita berusaha untuk mendakwakan kepada keluarga kita. Makanya ini harus terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Membaca nggak boleh berhenti, baca Al-Quran dan sunnah terus nggak boleh berhenti kita. Dan terus mohon kepada Allah hidayah agar kita tetapkan di atas hidayah. Karena yang sesat sudah banyak, yang menyimpang sudah banyak. Ini penting untuk kita pahami yang berkaitan dengan masalah ini. Ketika muncul pemahaman-pemahaman yang sesat atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang berbicara yang telah menyimpang dari Quran sunnah, maka kita berlindung pada Allah, jangan kita ini seperti mereka. Mereka udah sesat. Kita bersyukur diberikan hidayah. Tinggal kita berusaha bagaimana bertambah hidayah di atas Islam dan sunnah ini. Jangan keluar dari hidayah. Semangat kita dalam kita belajar, semangat dalam kita nuntut ilmu, semangat
dalam kita membaca Quran semangat, dalam kita mempelajari hadis Nabi SAW semangat, dalam mempelajari sunnah semangat, sholat berjamaah semangat, semangat dalam melakukan semua kebaikan, dan itu merupakan pintu-pintu hidayah. Ketika kita malas, nggak mau, itu mulai itu sedikit demi sedikit kita menyimpang dari jalan yang benar. Kalau sudah tahu ini wajib, jalankan. Kalau sudah tahu ini haram, tinggalkan. Kalau sudah tahu bahwa ini tauhid, kita laksanakan. Kalau tahu itu syirik, tinggalkan. Kalau sudah tahu ini sunnah, jalankan. Kalau tahu itu bid'ah, tinggalkan. Begitu Islam. Sehingga apa? Allah akan tambah hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang dapat hidayah, kami tambahkan hidayah, dan kami akan berikan mereka ketakwaannya. Ditambah hidayah oleh Allah Taala. Allah sebutkan dalam surah Maryam, Allah sebutkan juga dalam surah Muhammad. Orang-orang yang beriman ditambah hidayah oleh Allah. Makanya kita harus berjalan di atas hidayah ini, di atas Quran was sunnah. Artinya kita berjalan di bawah naungan Quran was sunnah ala fahmi salaf. Terus berjalan dan terus memohon hidayah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dan minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah, di atas agama yang hak ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agama. Ini penting ikhwan fillah dalam kita beragama ini. Karena bukan mustahil orang yang tadinya sudah dapat hidayah kemudian dia sesat. Karena pengaruh banyak. Ya, pengaruh buku yang dia baca, pengaruh media sosial, pengaruh yang lain banyak sekali, pengaruh teman-teman yang jelek, pengaruh setan dan segala macam. Bukan mustahil orang yang terdapat hidayah kemudian dia sesat. Hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya hidayah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, masih ada orang yang membimbing kita di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah dan terus berjalan di atas hidayah. Dan kalau sudah tahu ini benar, jalankan. Jangan kita malas untuk menjalankannya. Jangan kita menyimpang. Udah tahu tapi kita nggak mau laksanakan. Lama-kelamaan akan sesat. Ketika orang sudah tahu ini kebenaran, nggak mau menerima kebenaran. Disampaikan dalil Quran Sunnah, nggak mau terima dalil. Dia tolak dalil itu. Sesat dia. Ketika dia sudah mulai menyimpang, Allah simpangkan hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia sudah menyimpang dari kebenaran, Allah simpangkan hatinya, Allah biarkan dia sesat. Jadi hati-hati itu. Ini masalah hidayah, masalah mahal. Kita harus berjalan di atas hidayah, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita ditakdirkan Allah nggak punya apa-apa, miskin papa, tapi kita belajar Quran sunnah al fahmi salaf, berjalan di atas hidayah. Ini kenikmatan yang luar biasa dari semua nikmat yang ada di muka bumi ini. Ini wajib kita pegang seumur hidup kita, karena ini mahal. Banyak orang-orang yang dia menyesal di akhir hayatnya. Kenapa tidak berjalan di atas hidayah ini? Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan taubat. Taubat itu syaratnya 3+1. Yang pertama, menyesali perbuatan itu. Menyesal. Karena itu awal dari taubat seorang hamba, dia menyesali perbuatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Orang kalau menyesal harus meninggalkan. Itu konsekuensi orang yang bertobat. Menyesal, meninggalkan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan tidak mengulang, tapi niat untuk tidak mengulang. Karena kadang-kala hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Jangan putus asa. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gitu lagi, mungkin dia udah bertobat gak mau mengulangi. Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah, kalau itu berurusan dengan anak Adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan, menyelesaikan urusan itu dengan dia, dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya, yang seperti itu.
Adapun berkaitan apakah ada sholat taubat, memang sholat taubat itu adalah sholat insidental. Ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, ketika itu Rasul SAW menyuruh seorang hamba untuk bersolat. Dia hendaklah menyempurnakan wuduknya, sholat 2 rakaat. Ia khusyuk, tidak ngobrol dengan dirinya, tidak macam-macam pikiran dia, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Tapi sholat taubat ini bukan sholat rutinitas. Bukan sholat rutinitas. Tiap malam sholat taubat, tiap pagi sholat taubat, bukan. Jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingat ya Allah, ambil wudhu sholat. Itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyak berzikir. Kalau zikir khusus ya istighfar. Istighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu majlis saja beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Ya Allah, ampuni aku, beri tobatmu kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha pengampun. Itu 100 kali satu majlis Nabi. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berdoa, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kalau kita sedang sujud, kita disunahkan untuk berdoa. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sujud. Kenapa? Dia sedang terhina-hinanya. Ya, dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia hormati, kepalanya letakkan di tanah sambil mengakui ketinggian Allah dengan mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saat itu dia sangat dekat dengan Allah. Karena kaedah, semakin seorang merasa hina, semakin rendah di hadapan Allah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah. Semakin seorang merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, adapun tatkala kamu rukuk, maka agungkanlah Allah dengan mengatakan Subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud, adapun tatkala sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajaba lakum, karena berdoa tatkala sujud mudah untuk dikabulkan. Maka ini dalil disunahkan untuk berdoa tatkala sujud. Dan bukan dikhususkan dengan sujud terakhir saja. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sujud keenam, sujud kedelapan. Kapan kita sujud kita boleh berdoa. Namun saya ingatkan, tatkala Anda sebagai imam, maka Anda jangan lama-lama ya. Ya. Anda berdoa nangis-nangis, oh, imam makmum belakang bingung ada apa? Ternyata Anda utangnya banyak, nggak lunas-lunas ya. Makmum nggak punya utang, jangan ngajak makmum ikut nangis sama utang ente. Ya. Jadi kalau Anda jadi imam, perhatikan jangan terlalu lama, ya biasa aja. Tapi kalau Anda sholat sendiri bebas. Berdoa lama tidak jadi masalah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau setelah sholat maghrib, beliau sholat kemudian beliau sujud. Setelah sholat maghrib, sholat sunnah setelah sholat maghrib, beliau sujud, beliau tidak angkat kepalanya kecuali adzan isya. Ya. Kalau Anda ingin berpuas-puas sujud, tidak jadi masalah, tapi jangan tatkala jadi imam. Ya. Karena imam harus memperhatikan kondisi apa? Makmum. Ya. Demikian juga tatkala Anda jadi makmum, ya, Anda juga jangan sujud lama-lama ya. Imam sudah Allahu Akbar, Anda masih sujud terus ya, ini. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan ya. Harusnya ikut apa? Ikut imam. Kalau imam fa idza kabbar fakabbiru. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah. Jadi kompak. Imamnya berdiri, kita ikut berdiri. Imamnya ruku, kita ikut ruku. Jadi boleh Anda berdoa dalam sujud, baik sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga dan seterusnya, tapi dengan perhatikan apa yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita berdoa dalam sujud pakai bahasa Indonesia? Seorang berusaha berdoa dalam sujudnya dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak bisa bahasa Arab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani di luar kemampuannya, maka boleh dia berdoa meskipun dengan bahasa Indonesia, tapi setelah dia berzikir dengan zikir sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka silakan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menuntut ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Seorang hamba tidak akan bisa menggapai kebahagiaan dan kebaikan apapun tanpa mempelajari ilmu agama. Kalau kita sedikit belajar ilmu agama, maka sedikit pula kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, maka akan bertambah pula kebaikan dan kebahagiaan kita. Dan kalau kita tidak belajar sama sekali, maka kita tidak bisa menggapai kebaikan apapun. Ini makna hadis yang diriwayatkan
diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi kalau kita menghendaki kebaikan, maka kuncinya adalah belajar ilmu agama. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini, kata beliau, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi yang tidak belajar sama sekali, dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang yang paling berilmu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang paling mendalam ilmunya adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahlus sunnah yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul dan para sahabat, maka kedudukan mereka yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab dengan ilmu menjadi lurus kehidupan seseorang, dengan ilmu menjadi kuat keimanannya, dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang yang paling lurus dan paling kuat imannya serta paling baik ketakwaannya adalah yang paling berilmu. Dialah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi dan rasul yang lainnya, kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang paling kuat ilmunya, maka mereka menjadi yang paling kuat imannya, ibadahnya, akhlaknya, ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Ketika kita mendapatkan syubhat, jangan malu untuk bertanya kepada para ulama, bertanya kepada ustadz, agar tersingkap ya syubhat-syubhat yang melekat dalam benak kita. Jadi kalau antum dapat syubhat, jangan disimpan aja. Ya, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz yang punya ilmu yang matang, supaya apa? Ya, syubhat yang melekat pada diri kita dihilangkan, dicabut. Ya, dicabut. Dulu kata Imam Ibnul Qayyim, saya kalau ada kena syubhat gitu ya, saya akan datang kepada guru saya Syekhul Islam Taimiyah. Maka ya, tidaklah saya keluar dari beliau kecuali syubhat tersebut sudah apa? Hangus, sudah hilang. Karena beliau akan apa? Membantahnya dengan bantahan-bantahan yang ilmiah. Ya, perlu kita. Jadi kalau kena syubhat, jangan dibiarkan. Kayak kita kalau kena penyakit, jangan dibiarkan, obati. Ya. Dan dokter untuk yang mengobati penyakit syubhat adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melihat seorang yang muda, yang gagah perkasa. Lalu para sahabat mengatakan, mereka takjub dengan semangat kerja orang ini. Mereka lalu berkata, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Kalau semangatnya, kesungguhannya ini itu disalurkan di jalan Allah, pasti lebih mulia orang ini. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah." Kalian tahu, kalau nih orang keluar rumahnya berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia fi sabilillah. Kalau dia keluar untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha bekerja liyu'iffa nafsahu, untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya nggak minta-minta sama orang lain, supaya tidak melakukan yang haram, fahuwa fi sabilillah. Tapi kata Nabi SAW, lau kharaja
Riaan wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia berusaha kerja bisnis dalam rangka pamer, dalam rangka untuk berbangga-banggaan, maka dia yang berada di jalan setan. Jadi dari sejak awal antum bekerja, ambisinya akhirat. Ngasih makan istri lillahi ta'ala, insya Allah dapat pahala sedekah. Istri antum dikasih sama antum itu visi. Apakah kita dalam men-share ilmu agama di media sosial atau WA atau yang lainnya akan mendapatkan pahala walaupun kita belum menjalankan ilmu yang di-share tersebut? Jawabannya iya. Men-share ilmu saja itu amalan kebaikan. Men-share ilmu saja. Dia tidak mengamalkan, kita tidak mengamalkan isinya. Itu kebaikan jemaah. Nanti kalau diamalkan oleh orang tersebut, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya dia. Itu kebaikan lain. Walaupun kita belum mengamalkannya. Walaupun kita belum mengamalkannya. Ya, tidak semua yang ana sampaikan bisa ana amalkan. Tapi ana berharap di suatu hari nanti ana bisa mengamalkannya. Begitu pula ana berharap nantinya antum atau sekarang antum sudah bisa mengamalkannya. Dengan seperti inilah ilmu akan terjaga. Kalau tidak ada yang menyampaikan, siapa nanti yang tahu ilmu tersebut? Maka semangatlah dalam menyebarkan kebaikan, terutama di media-media sosial saat ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Pak. 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 Anda bisa perhatikan apa yang dia lakukan. Mengganggu bukan? Semua orang tahu itu mengganggu. Karena dalam Islam kita tidak pernah diajarkan untuk bersalaman selesai melaksanakan sholat. Namun salaman yang diajarkan dalam Islam adalah salaman ketika ada dua orang muslim yang saling bertemu. Dalam hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa." Apabila ada dua orang muslim yang mereka bertemu, kemudian saling berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selesai salat langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjut dengan membaca zikir dan bukan salaman dengan kanan kiri jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat, beliau beristighfar 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bagaimana cara ucapan istighfarnya? Pernah ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini. Lalu beliau mengatakan, al-istighfar taqul astaghfirullah, astaghfirullah. Cara beristighfar adalah engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa cara berzikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibaca dengan ikhlas, dengan suara pelan dan tidak keras. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-A'raf, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahli minal qaul."
Uzkur rabbaka, sebutlah nama Rabbmu. Ingatlah nama Allah, artinya berzikirlah. Fi nafsika, dengan ikhlas dari dirimu. Tadarruan, dengan penuh merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifah, dan disertai rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan jangan dengan suara yang keras. Bil ghudwi wal asal, baik yang dibaca di pagi hari ataupun yang dibaca di sore hari. Ini cara zikir yang Allah ajarkan. Kemudian ketika ada orang yang hendak meninggalkan masjid, maka tidak disyariatkan untuk bersujud terlebih dahulu. Karena dalam Islam tidak ada istilah sujud pamitan masjid. Sujud dalam Islam yang disyariatkan hanya ada 4. Pertama, sujud ketika kita sholat. Yang kedua, sujud ketika kita lupa dalam sholat, yang disebut dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sujud ketika kita membaca ayat sajdah, yang disebut dengan sujud tilawah. Dan yang keempat, sujud ketika kita merasa mendapatkan nikmat yang besar, itulah sujud syukur. Ini 4 sujud yang disyariatkan dalam Islam. Sementara untuk jenis sujud yang kelima, yaitu sujud ketika mau meninggalkan masjid, sujud pamitan dengan sajadah, tidak pernah ada dalam Islam. Semoga bermanfaat. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Adab akad nikah. Pertama, hindari semua hal yang menyebabkan ketidakabsahan akad nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali, pihak wanita, dan 2 saksi yang adil atau amanah. Kedua, dianjurkan adanya khutbatul hajah sebelum akad nikah. Ketiga, tidak ada anjuran untuk membaca syahadat ketika hendak akad, atau anjuran untuk istighfar sebelum melangsungkan akad nikah, atau membaca surat Al-Fatihah. Keempat, hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majelis akad nikah. Pengantin wanita ada di lokasi tersebut, hanya saja dia di balik tabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, wanita yang bukan mahram, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kelima, tidak ada lafaz khusus untuk ijab qabul. Keenam, hindari bermesraan setelah akad di tempat umum. Ketujuh, dianjurkan untuk menyebutkan mahar ketika akad nikah. Kedelapan, tidak ada anjuran untuk melafadzkan ijab qabul dalam sekali nafas, sebagaimana anggapan sebagian orang. Kesembilan, doa selepas akad nikah. Barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khair. Di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, godaan syahwat dan syubhat tidak pernah berhenti mengintai kita. Fitnah-fitnah ini sangat berbahaya dan dapat menyesatkan siapa saja yang tidak berhati-hati. Bagaimana kita bisa selamat dari semua ini? Ilmu adalah kunci, tapi bukan sembarang ilmu. Kita harus belajar dari sumber yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, melalui pemahaman para sahabat. Jangan sampai kita terjebak oleh ustadz atau kiai yang tidak jelas akidah dan manhajnya. Mari kita simak pembahasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah tentang bagaimana menuntut ilmu yang benar agar terhindar dari fitnah yang menyesatkan. Ya, fitnah itu banyak dan gak akan berhenti. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat terus. Makanya kita harus terus menuntut ilmu syar'i. Jangan tinggal antum belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Dan antum juga belajar kepada orang yang betul-betul kita tahu akidahnya, manhajnya. Banyak sekarang orang belajar nggak jelas. Ustadznya siapa nggak jelas. Yang ngajarkan, yang tahu pokoknya ya pernah muncul di YouTube, ya dipanggil suruh ngisi. Atau kata orang bagus, bukan kata orang. Antum tahu dulu ustadz ini benar nggak akidahnya, benar nggak manhajnya, benar nggak cara beragamanya, dia harus tahu. Sebab dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, wafat tahun 110 Hijriah.
Di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Kalau antum punya Sahih Muslim, di muqaddimahnya ada. Imam Ibn Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama, bukan main-main. Ilmu ini agama. Kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Kepada siapa kamu menuntut ilmu? Harus jelas. Jangan sembarangan orang. Nanti apa? Yang terkena apa? Syubhat. Kalau sudah kena syubhat, sesat. Karena syubhat itu menyesatkan. Meskipun banyak ilmunya, sesat. Syubhat. Atau meskipun dia hafal Quran. Saya mau tanya kepada antum, Khawarij itu rata-rata hafal Quran atau tidak? Khawarij, tapi nggak melewati tenggorokan mereka. Karena mereka nggak mengikuti para sahabat, syubhat di kepalanya mengatakan hukum itu milik Allah. Penguasa yang nggak berhukum Allah harus diperangi, kafir. Itu syubhatnya Khawarij. Dibawakan ayat, tapi pemahamannya menurut siapa? Menurut ra'yu mereka. Sampai dibacakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu milik Allah. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang itu benar, ayat Allah. Tapi dia inginkan kebatilan. Makanya hati-hati antum belajar. Jadi untuk menepis fitnah-fitnah syubhat-syahwat, antum belajar kepada orang yang berilmu, menguasai Quran, menguasai sunnah. Antum tahu dia cara beragamanya, antum tahu akhlaknya, antum belajar baru. Dulu para ulama salaf ketika mau belajar, tahu dulu ini orang belajarnya di mana, dia paham nggak agama ini, akhlaknya bagaimana, tahu gimana sholatnya, baru belajar. Kalau sekarang enggak, kata orang, kata YouTube, kata Google, ya ustadznya ustadz Google. Ini orang bodoh yang seperti ini. Kalau orang yang penuntut ilmu, dia tahu dulu siapa orang yang dia belajar itu, supaya apa? Dia nggak sesat. Bukan mustahil orang banyak disesatkan. Saya mau tanya kepada antum, sekarang banyak ini di Indonesia ini antum jawab dengan jujur. Banyak umat ini yang sesat karena faktor siapanya? Ustadznya, kiainya, tokoh-tokoh agama menyesatkan manusia. Iya atau tidak? Iya, menyesatkan. Karena apa? Karena pemahaman dia yang sesat, antum ikut belajar, sesat. Ini nyata loh, ini waqi, kenyataan. Ada orang yang nggak tahu agama sama sekali, hatta la ilaha illallah nggak tahu, padahal udah ikut sama kiai ini atau ustadz ini bukan setahun 2 tahun, tapi nggak diajarkan kebenaran oleh dia, nggak dijelaskan. Makanya antum belajar dengan benar supaya paham. Baca kitab-kitab para ulama salaf, baca buku-buku yang udah jelas bahwa itu dalilnya ada dari Quran Sunnah al-Fahmi salaf. Kemudian antum sibuk melakukan amal-amal soleh dan terus berdoa kepada Allah agar terhindar dari berbagai macam fitnah. Insyaallah akan selamat. Sebagai penutup, ingatlah bahwa fitnah syahwat dan syubhat akan selalu ada, dan keduanya bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan jika kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menuntut ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Pastikan kita belajar dari ulama yang terpercaya, yang memiliki akidah dan manhaj yang lurus. Jangan asal mengambil ilmu dari sembarang orang, apalagi hanya berdasarkan popularitas di media sosial. Seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jauhi sumber-sumber yang tidak jelas agar kita tidak terjerumus ke dalam syubhat yang menyesatkan. Semoga dengan berpegang teguh pada ilmu yang benar, melaksanakan amal saleh, dan terus berdoa kepada Allah, kita semua terhindar dari berbagai macam fitnah. Wallahu a'lam. Pertanyaan menarik dari Ikhwan. Apakah dosa jariyah bisa terhapus? Dosa jariyah, yaitu kita mengajarkan orang berbuat dosa, kemudian kita wafat,
ilmu kita yang bermanfaat untuk berbuat dosa? Ilmu kita yang bermanfaat dan dimanfaatkan orang untuk berbuat dosa, dilakukan orang ilmu itu, praktekkan orang ilmu itu untuk berbuat dosa. Ini namanya dosa jariyah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, maka untuknya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Pertanyaannya menarik. Bisakah dosa jariyah ini terhapus? Jawabannya di dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka adalah orang-orang yang menyeru, mengharapkan dari Rabb mereka wasilah, siapa di antara kalian, di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang pantas untuk ditakuti dan dikhawatirkan. Kalau antum baca terjemahan ayat ini tak connect dengan pertanyaan, tak nyambung. Akan tetapi kalau antum baca tafsir ayat ini baru nyambung. Tafsiran ayat ini adalah, di sini kita butuh tafsir. Jangan membaca Al-Quran lalu terjemahannya kita baca lalu tafsirkan seenak hati kita. Nggak boleh. Baca dulu tafsirnya dari para ulama, tahu kita makna ayat setelah membaca tafsir para ahli ilmu, baru boleh menyampaikannya. Ayat ini bercerita tentang sekelompok jin. Yang jin itu menggoda manusia sampai manusia berbuat syirik kepada Allah dengan cara menyembah mereka. Jadi jin ini menggoda manusia, akhirnya manusia itu tergoda melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ritual-ritual syirik, minta bantuan kepada jin. Akhirnya mereka telah berbuat syirik. Kemudian jin ini bertaubat. Setelah mereka bertaubat, tetap saja manusia tadi menyekutukan jin itu dengan Allah. Padahal jin itu sudah taubat. Jin-jin yang sudah taubat itu, Allah katakan mereka orang itu tetap mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah. Artinya apa? Mereka orang yang dipuji oleh Allah. Jin yang sudah taubat itu tetap dipuji oleh Allah sebagai makhluk yang takut akan azab Allah dan harap tentang rahmat Allah. Artinya apa? Dosa masa lalu mereka terhapus dengan taubat mereka, padahal dosa masa lalu mereka adalah mengajak manusia berbuat syirik. Dan setelah mereka taubat, manusia itu tetap lanjut berbuat syirik. Kalau dosa jariyahnya adalah berbuat syirik, tetap dihapuskan oleh Allah kalau sebenar-benar taubat, apalagi dosa yang di bawah syirik. Ini wajah connectingnya. Di sini letak connecting masalah bahwa ternyata ada jin yang tobat diterima oleh Allah, padahal tetap manusia itu menyekutukan mereka dengan Allah. Namun tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau antum pernah mengajarkan orang lain cara membuka pintu orang, membuka pintu mobil orang, dan kemudian diamalkan oleh orang itu, namun antum sebenarnya sudah taubat, dengan taubatan nasuha, dosa itu tidak akan mengalir. Wallahu a'lam. Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khairan.
Ketahuilah, nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada agamanya, agama Islam yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita menganggap kita menjadi muslim hanya karena sebuah kebetulan bahwa orang tua kita muslim, kita pun menjadi muslim. Tidak jemaah sekalian, menjadi muslim itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Begitu pula untuk istiqamah di atas Islam sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini bukan sebuah kebetulan, melainkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pilihan Allah itu tidak menafikan kita pun sebagai hamba harus berusaha menjadi orang yang beriman, yang menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya terhadap Islam. Allah jadikan hatinya mencintai Islam dan mau menerima ajaran-ajaran Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan hatinya sempit, hatinya berat untuk menerima ajaran Islam. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, semakin tinggi semakin sesak dadanya. Demikianlah Allah jadikan siksaan itu atas orang-orang yang tidak beriman. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang menjadi muslim itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah jadikan hati mereka lapang, hati mereka cinta kepada Islam, hati mereka menerima dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Itulah orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah. Sebaliknya, Allah mengabarkan kepada kita orang-orang yang hendak Allah sesatkan, maka Allah jadikan hati mereka sempit, hati mereka berat, hati mereka tidak suka terhadap Islam. Mereka itulah orang-orang yang Allah sesatkan. Dan Allah ingatkan, itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya jemaah sekalian, barang siapa yang mau beriman, maka Allah akan berikan kepadanya nikmat hidayah. Barang siapa yang tidak mau beriman, maka Allah akan berikan kepadanya siksaan. Siksaan yang dimaksud di sini adalah dia disesatkan di kehidupan dunia dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Allah pun memilih hamba-hambanya melihat kepada usaha sang hamba. Ketika dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah tambahkan hidayah kepadanya. Sebaliknya ketika dia berpaling, Allah jadikan hatinya pun berpaling. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah jadikan hati-hati mereka berpaling. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, yang bersedekah dan dia bertakwa dan dia membenarkan surga, membenarkan kehidupan akhirat, maka kami akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan menyombongkan diri, dia tidak mau bertakwa kepada Allah dan dia mendustakan surga, mendustakan kehidupan akhirat, maka kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Jadi jemaah sekalian, dua hal ini tidak terpisahkan antara kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, kita belajar tentang agama Islam dan kita berusaha untuk mengamalkannya sebaik-baiknya dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini dua hal tidak terpisahkan. Allah memberikan hidayah adalah pilihan Allah kepada hamba-hambanya, akan tetapi tidak menafikan hamba-hambanya itu pun berusaha. Allah akan memberikan kepada kita hidayah juga sesuai dengan usaha kita. Sebagaimana juga firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan kami berikan hidayah kepada mereka untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada kami. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu. Apakah doa itu bisa merubah takdir Allah? Jawabnya bisa. Karena berdoanya kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada jin. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Allah sanggup tidak merubahnya? Sanggup. Minta kepada Allah.
Kan Rasulullah SAW berdoa, berta'awudz dari beberapa perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kerasnya ujian ini, dari kesulitan, dan dari buruknya takdir. Takdir ada yang baik, ada yang buruk. Doa dapat merubah takdir. Ar-rabi'atu, kewajiban kita yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi kesulitan dan gangguan-gangguan di dalamnya, yaitu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Mesti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mesti ada gangguan-gangguan yang kita hadapi. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Artinya setiap orang beriman mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu terkadang dari hawa nafsu kita, malas menuntut ilmu, sudah sampai di majelis ilmu masih lebih senang ngobrol, masih lebih senang lihat WhatsApp, buka medsos, foto-foto. Ini semua hawa nafsu yang harus kita kalahkan. Begitu pula dari faktor luar, dari setan-setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, setan-setan itu dari dua golongan, bukan hanya dari kalangan jin, melainkan juga dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling membisikkan kata-kata yang indah namun menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dalam surat Al-An'am ayat ke-34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh wahai Muhammad, telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, namun mereka bersabar atas pendustaan yang mereka terima dan penderitaan yang mereka dapatkan sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Maka perlu kita bersabar. Juga Allah ingatkan di surat Al-Insan ayat ke-24. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Artinya dalam berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah mesti ada ujian dan cobaan. Dan ulama menjelaskan sabar yang kita butuhkan dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, menghadapi musibah dan lain-lain. Sampai kapan kita bersabar? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi jangan berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali kematian kita. Karena sabar itu ibadah. Kita perlu bersabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar dalam mendakwahkannya. Ada seorang ayah mendatangi Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengeluhkan anaknya yang durhaka. Dia minta tolong kepada beliau untuk menasehati putranya. Taib, datangkan anakmu. Didatangkan. Setelah didatangkan, dinasehati oleh beliau. Selesai dinasehati, anak itu bertanya kepada beliau radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak memiliki hak atas orang tuanya? Kata beliau, iya, punya. Apa itu? Pertama, dicarikan calon ibu yang baik. Dua, diberi nama yang baik. Tiga, diajari Al-Quran. Maka anak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak satu pun memenuhi hak-hakku. Ibuku seorang majusi, namaku pun jelek, dan aku tidak pernah diajari satu huruf pun dari Al-Quran. Maka beliau pun memandang ayahnya tadi, kemudian beliau mengatakan, engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Gimana cara agar kita tidak ujub dan sombong? Antum ingat, yang pertama, dari mana antum berasal? Allah sering sebutkan seperti ini dalam Al-Quran.
Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah setiap manusia melihat dari mana dia berasal. Kita berasal dari setetes air mani. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala, bagaimana manusia ini akan sombong, ya. Sedangkan dia berasal dari setetes air mani yang hina. Kemudian kalau dia mati, dia akan menjadi bangkai yang busuk. Selama dia hidup, dia selalu membawa kotoran, yaitu dalam perut kita ini. Antum pergi ke masjid bawa kotoran, antum pergi ke mall bawa kotoran. Dari mana kita akan sombong, kata beliau. Kemudian itu yang pertama jemaah sekalian, lihat dari mana kita berasal. Setelah itu ya, dikatakan oleh Al-Imam Ahnab bin Qais, kita ini keluar dari jalur kencing 2 kali. Kata Imam Ahnab bin Qais, ajaban li bani Adam, sangat mengherankan memang anak manusia ini. Ya takabbar, bisa-bisanya dia sombong. Waqad kharaja min majral baul marratain, padahal dia keluar dari jalur kencing 2 kali. Yang pertama, mohon maaf, ketika dia keluar dalam bentuk sperma bapaknya, keluar dari kemaluan bapaknya, itu tempat kencing bapaknya. Yang kedua, ketika dia akan dilahirkan oleh ibunya, dia keluar secara normal ya, dari, mohon maaf, kemaluan ibunya, dan itu tempat kencing ibunya. Kita keluar dari tempat kencing 2 kali, bisa-bisanya kita sombong. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian, bandingkan diri kita dengan makhluk Allah yang lain. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan dengan sombong di atas muka bumi. Innaka lan takhriqal arda, engkau tidak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, begitu pula tinggimu wahai manusia sangat pendek sekali. Engkau sangat pendek, tinggimu sangat tidak bisa mencapai gunung. Gunung yang besar saja, subhanallah. Ya. Tunduk di hadapan Allah. Kenapa engkau yang kerdil itu sombong, kata Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ingat, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat semua ini, maka insya Allah akan hilang ujub dari kita, sombong dari kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ketika belajar buku panduan bermain sepak bola, kayaknya semuanya gampang, tapi nggak pernah diamalkan. Bicycle kick, gampang. Pas nyoba, tulang punggung patah, gitu kan. Kalau nggak pernah nyoba, gampang, semua gampang. Gue udah baca, gue udah nonton tutorialnya di YouTube. Itu Ronaldo kurang itu. Anda kan nggak pernah nyoba, nggak pernah diamalin. Coba diamalin. Oh, UGD. Otomatis tawadhu tuh, kita merendah nanti. Ada orang belajar renang kayak kupu-kupu, tapi baca tutorial, kupu-kupu, gampang. Kapan kita akan tawadhu dan merendah? Dipraktekin. Gak usah kupu-kupu, gaya bebas deh. Cemplungin deh di kolam 3 meter. Suruh dia gaya bebas. Akhirnya sebebas-bebasnya. Gak ada alur, bebas sudah. Akhirnya gaya batu. Begitu ditolong tim SAR, dikeluarin, baru tawadhu. Makanya kalau ngeliat ada orang sombong, ujub di dunia pengajian, dia gak ngamalin ilmunya. Kalau dia amalin ilmunya, otomatis dia merendah, hadirin. Itu yang dikatakan Imam Dhahabi, barang siapa yang belajar dengan niat diamalkan, maka dia akan dibuat tawadhu sama Allah. Jadi konsepnya adalah diilmui lalu diamalkan. Nanti kita tawadhu sendiri, insya Allah itu dia merendah. Ketika orang itu mendaftar, anggaplah dengan nilai 50.000 untuk jalan sehat atau lomba bal-balan atau yang lainnya. Ketika dia bayar itu, tujuan dia apa? Fasilitasnya atau hadiahnya? Hadiah utama, sepeda motor. Hadiah kedua, kulkas. Motivasi dia biar dapat itu. Berarti tujuan dia bayar itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Sementara hadiah ini jelas atau tidak? Nggak jelas. Ada 2 peluang antara dia dapatkan dan tidak dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, maka yang terjadi adalah ada ketidakjelasan dalam transaksi. Kegiatan yang tidak bisa kau pastikan. Apakah nanti saya bisa menang atau tidak? Disitulah terjadi gharar. Karena dia bayar, tapi dia belum pasti bisa mendapatkan. Walaupun kecil Pak pendaftarannya, walaupun kecil. Masalahnya ketika kamu daftar, kamu bayar, niatmu adalah untuk ngejar hadiah. Di posisi ini, berarti dia bayar untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sesuatu ini nggak jelas. Kadang dapat, kadang tidak. Itu masuk kategori gharar. Sehingga kita punya 2 keadaan ya. Yang pertama judi, apabila uang pendaftaran itu digunakan sebagai taruhan, dipakai sebagai hadiah, nanti yang menang dapat, yang kalah nggak dapat. Yang kedua gharar, ketika uang pendaftaran itu tidak dipakai hadiah, hadiahnya dari sponsor. Namun bagi para peserta lomba, tujuan dia ikut lomba itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hadiah. Sementara itu tidak pasti. Nah ketika itu tidak pasti, maka status dari praktek ini adalah transaksi gharar.
Anda bayar dan Anda belum tentu mendapatkan hadiah karena sifatnya masih peluang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sedikit Tad mengenai kedekatan Ustadz dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dan kedekatan antum dengan beliau. Masya Allah. Kalau cerita panjang bisa sampai pagi kita cerita. Ya, karena anak kenal dan berguru sama beliau sejak kuliah. Ya, sejak kuliah. Awal dengar kajian-kajian beliau ketika SMA, ya. Dan beliau, anda sedikit saja ceritanya ya, itu ngasih sangat berkah hidupnya, sangat berkah. Dengan wafatnya beliau, masya Allah, para masyayikh itu juga kehilangan, ya. Syekh Sulaiman Ruhaili sampai nulis status, kemudian Syekh Ibrahim Ruhaili sampai berkata rajul khair, rajul khair, rajul khair, ya. Kemudian baru-baru ini Syekh Masyhur Hasan Salman WA ke salah satu putra beliau Ustadz Fathi Jawas, dan Ustadz Fathi Jawas cerita ke ana tentang WA-nya, ya, dari Yordan. Kemudian juga sebagian masyayikh dari Kuwait, semua banyak kehilangan, ya, dan terutama keluarganya dan orang-orang yang terdekat dan murid-murid terdekat beliau rahimahullah. Kenangan banyak dari sisi ilmu beliau, masya Allah. Beliau nasihatkan, anda ingat, nasihatkan, karena hampir setiap pekan kita bertemu. Anda ngajar di pesantren beliau di Minhajus Sunnah. Di pesantren itu ada Ustadz Abdul Hakim Abdad, ya, dulu sebelum apalagi sebelum pandemi. Ada Ustadz Yazid, ada Ustadz-Ustadz yang lain. Setiap Rabu kita bertemu dan berkumpul. Dan Ustadz selalu memberikan faedah ilmu agama, faedah tentang Al-Quran, tafsir atau hadis, tentang tashih dan tad'if hadis, ya, faedah dari para ulama, itu syarat dengan faedah. Dan banyak sekali memberikan nasihat, ya. Jika kita lagi malas dinasihati, itu dari sisi ilmu, ya. Dan tidak segan-segan juga, masya Allah, tawaduknya beliau. Kalau ada masalah, beliau WA tanya ke murid-muridnya tentang masalah yang beliau ingin tahu. Itu karena ilmu itu tidak terbatas pada satu masalah. Pernah anak ngisi kajian, beliau juga mendengar dan melihat waktu anak ngisi di Roja, ya. Ketika anak selesai ngisi, dia tanya itu buku apa, kitab apa, kemudian faedahnya. Kemudian kalau anak salah ditegur. Kalau anak ngomong kepanjangan, ente jangan panjang-panjang ngomongnya, ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Dan ngasih manfaatnya bukan hanya dari sisi ilmu saja. Beliau juga dermawan, ya, sangat dermawan, banyak sekali. Ada orang yang belum kenal, beliau bantu, sangat-sangat dermawan, ya. Dan sering nasihati muridnya, bahkan ketika sakit, kita ternasihati. Beliau ketika berbaring, beliau bilang, anak capek. Saya bilang, kenapa capek Ustaz? Capek berbaring terus. Anda ingin dakwah. Anda ingin dakwah. Subhanallah. Anda ingin ngajar. Belajar ngajar. Itu semangatnya, Masya Allah. Padahal lagi berbaring dan sakit.
Ya, dan banyak yang cinta sama beliau. Ya. Cukup ya. Banyak soalnya. Perhatikan nih, banyak saya lihat subhanallah orang tua yang tidak sayang dengan anaknya walaupun mereka menganggap itu adalah bentuk rasa kasih sayang kepada anaknya. Seorang syekh ditanya oleh seorang ibu ketika di salah satu stasiun televisi di Timur Tengah. Syekh, bagaimana agar anak saya nih yang laki-laki sudah besar, sudah balik, dia sholat subuh nggak ke masjid, susah. Apa kata syekh tersebut? Wahai ibu, bagaimana kalau tiba-tiba rumahmu kebakaran dan anakmu tidur di dalam kamarnya nggak mau keluar, tidur enak nyenyak, apa yang kau lakukan? Oh jelas aku seret tuh anakku tersebut. Gimana caranya? Harus bangun, aku siram, aku seret, gimana pun harus keluar. Mau bolat bahaya, dia akan kebakar dalam rumah tersebut. Kenapa engkau tidak lakukan itu wahai ibu untuk menyelamatkan anakmu dari api neraka Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau nggak lakukan itu untuk menyelamatkan anakmu dari api neraka Allah Azza wa Jalla? Seret anakmu. Oh kasihan lah, ngantuk masya Allah. Udah gede ini, udah besar, bukan anak kecil yang cerita lah. Udah besar, subhanallah. Yang saya katakan, terkadang orang tua memberikan kasih sayang, ternyata kasih sayangnya salah kepada anaknya. Mendidik anaknya dengan pendidikan yang salah ketika dari kecil. Mungkin rasa kasih sayangnya luar biasa, akhirnya menjadikan apa? Salah ketika mendidik. Ini salah nih, ikhwan. Kita akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla bagaimana pendidikan kita kepada anak-anak kita, nih, kepada keluarga kita, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam.